Pemirsa, 4 hari sudah pemberlakuan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 3 Polda dari 12 Polda pada pemberlakuan tahap pertama. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat setelah diberlakukannya tilang elektronik ini? Dan bagaimana dengan rencana penerapan seluruh Polda yang ada di Indonesia? Pemirsa, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan sudah bersama saya saat ini ada Kombes Pol Abrianto Pardede, Kasubdit Penindakan Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri. Selamat sore. Selamat sore. Mas Abrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Mas, ini dari 12 Polda yang diberlakukan tilang elektronik. Sejauh ini 3 Polda sudah diberlakukan. Nah, yang lain ini bagaimana? Oke, terima kasih Nusantara TV pemirsa. Bahwa terjadi launchingnya ETLE nasional tanggal 23 Maret lalu, itu sudah 3 Polda yang sudah melakukan hukum positif penindakan pelanggaran ETLE, yaitu di Polda Metro Jaya, di Polda Jawa Timur, dan di Polda DIY. Adapun 9 Polda lainnya yang sedang melaksanakan saat ini adalah tahapan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, bagaimana apa itu ETLE, kemudian di titik mana saja yang dipasang ETLE, kemudian bagaimana proses ketika mereka terkirim surat konfirmasi. Jadi yang 9 Polda itu dalam tahap sosialisasi. Betul. Sementara yang 3 ini gimana? Sementara yang 3 lainnya ini saat ini sudah diberlakukan, ini langsung dilakukan penegakan hukum atau seperti apa? Langsung penegakan hukum, di mana hasil evaluasi hari ini di titik-titik daerah yang terpasang kamera ETLE terjadi penurunan pelanggaran sebanyak 64%. Ini artinya efek deteran dari ETLE ini cukup membuat masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Kemudian di tempat-tempat 9 Polda ini, saat teman-teman melakukan sosialisasi, banyak antusias masyarakat yang segera mendukung untuk diberlakukan ETLE. Namun ada beberapa kelompok seperti angkutan kota yang selama ini belum menyiapkan sabuk pengaman. Sekarang mereka sudah mulai memasang, minta waktu untuk memasang sabuk pengaman, sehingga dari 9 Polda ini memberikan keringanan untuk segera melengkapi, sehingga nanti ketika diperlakukan ETLE secara nasional di 9 Polda tersebut, semuanya sudah dilakukan secara hukum positif, tegas, transparan. Ini di 3 Polda ini memang terjadi penurunan karena adanya ETLE atau karena memang secara keseluruhan memang terjadi penurunan tindak pelanggaran? Ya, memang kalau kita lihat ketertiban masyarakat sudah mulai menurun. Apalagi ketertiban masyarakat sudah meningkat dan pelanggaran sudah mulai menurun. Jadi mereka cenderung tertib. Jadi setiap melintasi daerah-daerah yang ada kamera ETLE-nya, mereka cenderung tertib. Ini memang terjadi perbedaan antara yang sudah ada ETLE-nya sama yang tidak? Ya, untuk secara umum, di 3 Polda yang sudah melakukan ETLE, itu pelanggaran menurun, artinya masyarakat lebih tertib. Di 9 Polda yang sedang sosialisasi, itu masyarakat, antusias masyarakat untuk tertib berlalu sudah mulai terlihat. Sementara yang belum diberlakukan ETLE ini memang masih tinggi, seperti itu? Ya, memang kan karena dipasang ETLE itu karena masih semeraut. Jadi dengan adanya terpasangnya kamera di jalan-jalan yang sudah di-anef oleh para dirlantas tentang dia rawan kecelakaan, rawan macet, rawan pelanggaran. Nah, di tempat-tempat itu sekarang sudah mulai tertib. Karena petugas selain memberikan edukasi kepada masyarakat, dan mereka secara otomatis juga yang melintasi itu sudah, yang tidak pakai helm jadi pakai helm, yang tidak pakai sabuk pengaman juga sudah pakai pengaman. Walaupun kita belum menindak, tapi kita memberikan warning kepada mereka. Dan mereka sudah tertib otomatis. Iya. Berapa lama waktu sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk setiap Polda ini?
1 bulan. 1 bulan. Namun ada beberapa Polda seperti Polda Jawa Barat, Polda Sulawesi Utara itu sudah mulai menerapkan uji coba dalam bentuk surat konfirmasi yang uji coba sambil memberikan edukasi, sambil melihat antusias masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Iya, sebenarnya cara kerjanya ini seperti apa sih Mas Abri? Nah, caranya sangat mudah, yaitu ketika pelanggar tertangkap kamera etle, karena kamera etle ini sudah mempunyai intelijen analisis, di mana dia menangkap semua pelanggaran, semua pengendara yang melanggar, hanya yang melanggar. Makanya yang tertib tidak usah takut, hanya yang melanggar saja yang tertangkap. Itu bisa satu hari tertangkap 2.000 sampai 3.000 pelanggar. Setelah itu data terkirim ke back office. Disitulah kewenangan penyidik Polantas Polri untuk melihat, memvalidasi, memverifikasi apakah data yang disajikan oleh kamera itu sudah sesuai apa belum. Contohnya gambar yang dihasilkan oleh kamera tersebut seperti tidak menggunakan sabuk pengaman. Apakah benar itu sabuk pengaman tidak dipakai atau tidak? Kemudian sedang memegang handphone. Apakah itu handphone yang dipakai apa bukan? Jadi benar-benar harus diseleksi dulu. Kemudian dicek lagi data yang ada, contohnya nomor polisi. Ketika nomor polisi yang dimunculkan, di situ datanya mobil Kijang. Namun ketika terlihat di gambar, ternyata itu mobil Avanza. Nah ini otomatis itu langsung dilakukan penindakan. Nah ketika semuanya lengkap dan valid, penyidik Polantas Polri langsung melakukan print surat konfirmasi. Nah surat konfirmasi ini ada tiga lembar. Berisi lembar pertama adalah undang-undang dan pasal yang mengatur tentang yang dilanggar. Yang kedua, lembar kedua itu berisi tentang data identitas kendaraan. Dan di bawahnya data identitas pelanggar. Jadi berbeda. Jadi data identitas pelanggar adalah alamat surat yang akan kita kirim. Surat konfirmasi sebagai dasar kita telah mengirim. Ini mobil Anda, siapa yang mengendarai dalam? Nah yang melanggar itu siapa? Nah, di situ ada tulisannya data identitas pelanggar. Nah inilah yang melanggar ini adalah yang mengendari mobil tersebut. Kalau pemiliknya itu sopirnya, pemilik kendaraan itu adalah alamat yang dikirim, yang mengendarai itu mungkin sopirnya. Jadi namanya supirnya kita masukkan. Kemudian di halaman ketiga, di lembar ketiga itu adalah foto bagaimana pelanggaran itu terjadi, sebagai barang bukti yang akan kita ajukan ke pengadilan. Nah, ketika sudah oke, kita kirim alamat tersebut berdasarkan alamat nomor polisi. Nah, ketika diterima oleh pelanggar cukup membalas surat konfirmasi menggunakan website yang sudah kita siapkan. Atau dia ada situ ada barcode yang sudah dijelaskan untuk urut-urutannya yang harus dilakukan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai urut-urutan apa yang harus dilakukan oleh para pelanggar yang terkena atau terpotret oleh kamera etle ini. Jadi saat ini tidak dilakukan penindakan secara langsung. Jadi sebenarnya siapapun akhirnya bisa melakukan pelanggaran, tetapi jangan senang dulu karena ini bisa langsung terlihat begitu ya Mas Abri ya. Kita akan bahas lebih jauh di dialog Nusantara Petang di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.